Terima kasih. Pengalaman menulis biar terpetakan. Kita coba bagi aja ya. Bagaimana novel, bagaimana kumpulan artikel, bagaimana buku ilmiah. Nah, kalau novel itu sendiri, teman-teman pasti di kepala ada bayangan. Awalnya seperti ini, akhir cerita seperti ini. Itu novel ya. Jadi bisa dibikin semacam draft dulu. Bagian satu tentang ini, bagian dua tentang ini, bagian itu draft itu. Nah, draft itu tentunya teman-teman seiring berjalan menulis akan berkembang sesuai dengan apa yang kita dapat pengalaman. Bisa pengalaman dari membaca, bisa pengalaman dari nonton film yang kita rekonstruksi dari cerita, bisa pengalaman dari apa yang kita lalui, ya kita tuliskan pribadi meskipun dengan tanpa nama samaran mungkin gitu ya. Tapi ini kan kalau novel seperti itu triknya, bikin draft dulu bagian satu, bagian dua, bagian tiga kayak gini sampai habis. Itu kalau novel. Nah, kalau pengalaman yang berhubungan dengan buku kumpulan artikel, simple sebenarnya. Kalau teman-teman pernah baca judul buku saya Dakwah Media Sosial, Perpustakaan Daerah ada ya. Itu adalah buku yang tidak sengaja lahir. Tidak sengaja lahir ya. Kenapa? Karena saya coba copy paste semua tulisan status Facebook saya selama 5 tahun, ternyata mencapai hampir 200 halaman. Ya udah kita jadikan buku aja. Nah itu contoh kumpulan artikel ya. Jadi teman-teman yang punya Facebook nih, coba aja copy paste seperti Anda. Nah itu trik pengalaman kalau ingin punya buku yang memang tentang kumpulan artikel ya gitu. Maka saya katakan tuh itu adalah buku yang tidak sengaja lahir ya, yang nggak nyangka lahir gitu. Nah itu kalau trik buku pengalaman yang berhubungan dengan buku artikel. Nah kalau buku ilmiah, triknya itu karena memang kita guru atau dosen kan, kita kan kalau ngajar itu ada yang namanya silabus ya. Nah misalkan materi pertama apa, kan slide PowerPoint ada kan, tinggal kita kembangkan di tulisan dari pertemuan pertama sampai akhirnya menjadi buku ilmiah. Nah itu contoh trik pengalaman menulis yang berhubungan dengan 3 buku yang berbeda, novel, kumpulan artikel, dan buku ilmiah. Kalau pengalaman menulis, alhamdulillah akhirnya kita secara komunikasi banyak ya. Komunitas kita, saya kenal dengan Syarif, dengan Erma, dengan Ustaz Rahmah, dengan Ibu Lail, Pak Said. Itu contoh hasil dari pengalaman menulis ya. Akhirnya kita punya interaksi sahabat yang luar biasa berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya sempat juga karena pengalaman menulis interaksi dengan beberapa penulis. Kang Apik mungkin tahu, meskipun cuma interaksi lewat Twitter dulu. Kemudian ada Kang Oleh Solihin, ada Taufikur Rahman Al-Azizi, Asma Nadia. Saya pertama kali interaksi tahun 2010 lewat Twitter. Jadi sampai Mbak Asma Nadia itu ingin mengajak saya nulis bareng tahun 2010. Dan alhamdulillah pertama kali ketemu seumur hidup ketika ada acara perpustakaan daerah. Ketemu secara langsung ya. Meskipun kenal sudah tahun 2010 tuh lewat media sosial itu. Balas. Alhamdulillah kemarin ketemu langsung. Jadi intinya pengalaman di situ kita punya banyak teman, alhamdulillah akhirnya, dan apa yang kita tulis itu bisa menjadi sebuah warisan bagi kita yang insya Allah gini. Kalau kita berbicara ya sebuah analogi, ada kalanya nanti di akhirat nanti kita akan kaget ketika Allah memberikan catatan amal kita, dan kita kaget dan kita berkata, ya Allah, bukankah amalku tidak sebanyak ini? Kemudian Allah tersenyum kepada kita mengatakan, itulah amal ibadah pahala mengalir dari tulisan-tulisan kebaikan yang engkau tuliskan, yang merangkai-rangkai kebaikan dan akan berefektif manfaat untuk Anda di akhirat nanti. Jadi tentunya teman-teman sekalian, menulis itu luar biasa, kita bisa berbagi ilmu, dan salah satu amal yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Itu mungkin pengalaman yang saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Untuk menyambung dari apa yang disampaikan dari Pak Irza tadi, kenapa sih kita harus membaca? Kalau untuk saya pribadi, saya membaca pertama kali itu waktu umur 5 tahun. Hari tetap tidak akan bisa menggantikan posisi buku itu, karena buku selamanya akan selalu ada selama ada penulis yang menulisnya. Pegang gawai tapi kita baca buku. Nah itu. Jadi yang pertama tadi buku sebagai teman. Yang kedua,
buku itu kita jadikan sebagai aktivitas istirahat kita. Nah, apa maksudnya di sini? Kebanyakan dari kita adalah menganggap bahwa ketika kita pegang buku, berarti kita sedang melakukan kegiatan yang agak berat. Nah, tentang literasi, coba kita bayangkan dulu di tahun 2000-an awal, ya, sebuah buku itu akan disebut bestseller jikalau terjual sebanyak 15.000 lembar tahun 2000-an awal. Nah, sekarang sebuah buku bisa dianggap bestseller jikalau terjual hanya sebanyak 5.000 lembar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa minat baca kita memang agak turun, ya. Nah, memang kondisi seperti ini, tapi kita tetap semangat saja. Inspira Lopa Amuntai, perpustakaan daerah luar biasa fasilitasi, ya, banyak buku yang mesti kita baca, dan dalam sehari setidaknya kita sediakan waktu untuk membaca. 2 pertanyaan penting sebelum saya tutup, ya. 2 pertanyaan penting yang bisa kita jawab dengan diri kita masing-masing. Yang pertama, apa judul buku yang terakhir Anda baca? Yang kedua, apa tulisan terakhir yang Anda tulis? Nah, jikalau 2 pertanyaan ini Anda bingung menjawabnya apa, dalam hati aja, ya. Terakhir dulu buku apa? Kapan gitu, ya, 5 tahun yang lalu. Nah, artinya kalau kita susah jawab 2 pertanyaan ini aja, artinya bisa dikatakan tingkat literasi kita sedang drop, ya. Nah, tapi kalau teman-teman, oh, terakhir saya baca 2 hari yang lalu judul bukunya ini, dan artinya literasi Anda meningkat. Nah, jadi intinya kita sharing semangat saja, mudah-mudahan ini menginspirasi dan bermanfaat, ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi raga yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertarung nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Senyap, nafas yang terisak, dan doa yang selalu dipanjatkan. Bertabur pilu, bersemayam dalam kalbu. Tatap nanar di antara raga yang bisu, takkan beranjak harap yang didekap. Takkan usai hingga selesai. Untuk senyum, untuk baik, dan untuk rindu yang akan bertemu. Terima kasih untuk tak menyerah pada keadaan.